Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan iman, dengan hati yang tulus, bahwa sesungguhnya kami haus, kami rindu untuk mendengarkan firman Allah. Sebab itu ampuni, sucikan dosa-dosa kami dengan darah Yesus. Biar rohmu yang kudus yang bekerja, rohmu yang kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami, berfirman Engkau Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam suratan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan siang hari ini mengenal Dia, mengenal Yesus. Siapa itu Yesus? Banyak kita kadang-kadang orang Kristen hanya kenal-kenalan, tapi tidak mengenal dengan sungguh, dengan sempurna, dengan dekat, dengan intim. Cara singkat waktu yang kami akan sampaikan bagaimana mengenal Yesus adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah kehidupan. Artinya, untuk kita masuk ke surga, jalannya melalui Yesus. Untuk kita benar, karena kita sudah semua berdosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, kata firman Tuhan, semua sudah berdosa, seorang pun tidak ada yang benar. Maka datanglah Yesus sebagai jalan kebenaran. Maka kalau kita datang kepada Yesus, maka kita dibenarkan oleh Yesus. Demikian juga Yesus adalah kehidupan. Untuk kita beroleh hidup kekal selama-lamanya bahagia di sorga, hanya melalui Yesus. Kita hidup dalam dunia hanya juga melalui Yesus. Hidup artinya hidup damai, hidup bahagia, hidup sehat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesus, Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam 1 Petrus 2 berkata ayat 24, di mana Yesus oleh bilur-bilur, yaitu bekas paku yang dipaku di tangannya Yesus waktu di kayu salib, darah yang cair itu menjadi beku, itulah bilur Yesus. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yesus mati di kayu salib, dipaku kakinya, dipaku tangannya, kepalanya pakai mahkota duri, dadanya ditusuk dengan tombak. Oleh karena menebus segala dosa-dosa kita, sehingga dosa kita diampuni oleh pertumpahan darah Yesus di kayu salib. Dan darah yang beku, yang di bekas paku, itulah bilur. Maka hanya bilur-bilur Yesus, kalau kita imankan, maka segala penyakit apapun sembuh. Termasuk penyakit sampar, penyakit kanker, penyakit tumor, segala penyakit, maupun penyakit virus corona, sembuh oleh bilur Yesus. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan ini hidup. Huruf itu mematikan, tapi Roh Kudus menghidupkan firman itu. Kenapa banyak kita orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kematian Yesus? Karena kita tidak mengimankan sungguh-sungguh, benarkah Yesus mati tersalib untuk aku? Dia Allah. Allah itu roh. Tubuhnya Allah itu Yesus. Dia datang dari sorga ke dunia, dan Dia mengajar dalam dunia bahwa Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia menyembuhkan segala penyakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya, disuruh Yesus harus seperti Yesus.
tanda orang percaya. Di dalam Markus 16 berkata, ayat 17-18, mengusir setan dalam nama Yesus, menumpangkan tangan dalam nama Yesus, maka penyakit itu akan sembuh. Demikian juga ada racun, ada kalajengking, semua tidak berkuasa, karena darah Yesus yang berkuasa. Dan kita disebut berkata-kata berbagai-bagai bahasa. Artinya apa? Artinya kita penuh dengan Roh Kudus. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2, ayat 2, bahwa orang yang penuh Roh Kudus berkata-kata berbahasa roh. Berkata-kata bahasa roh. Artinya iblis tidak mengerti, manusia tidak mengerti, tapi kita berrahasia dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti. Itulah sebabnya maka Yesus sendiri waktu dia datang ke dalam dunia, habis dia dibaptis, dia harus dipenuhi Roh Kudus dulu, baru dia melayani. Dan Yesus sendiri juga berpuasa dulu 40 hari 40 malam, baru dia melayani. Jadi semua kita pengikut Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, harus seperti Yesus. Artinya kita berani tumpang tangan dalam nama Yesus, karena kita sudah percaya bahwa dosa kita sudah ditebus oleh darahnya. Kalau dia manusia biasa, manusia berdosa, tidak mungkin dia bangkit dari kuburan. Tetapi karena dia Tuhan, karena Roh Kudus yang ada sama Yesus, maka dia bangkit dari kuburan hari ketiga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kuasa itu diberikan. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, apa yang aku berbuat, kamu akan berbuat, bahkan lebih daripada aku berbuat. Buktinya, kita melihat Rasul Petrus, di mana bayang-bayangnya di Kisah Rasul, semua orang sakit yang kena bayang Petrus sembuh. Sakit apa saja. Sekarang pun itu akan terjadi, karena ini akhir zaman, pekerjaan Roh Kudus. Jadi sebab itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita serupa dalam kematian Yesus. Artinya darah Yesus itu menyucikan dosa-dosa kita, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam kuasa kebangkitannya, kita bangkit dari kematian. Bukan lagi artinya akunya, bukan lagi artinya marah-marah, sombong, sakit hati, berselingkuh, najis. Semua sudah diampuni oleh darah Yesus. Tapi yang ada kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus ini akan memakai kita untuk melayani Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan yang mati bangkit dalam nama Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semenjak saya bertobat waktu masih pemuda, waktu Roh Kudus turun, maka dosa-dosa saya hilang. Yang tadinya suka sakit hati, bersungut-sungut, marah-marah, dendam sama orang, semua hilang. Bahkan merokok pun, saya isap rokok jadi pahit. Malahan saya tidak tahu bahwa itu dilarang dalam Alkitab. Tetapi sudah Roh Kudus bekerja, langsung ada perubahan. Bukan hanya itu, saya berdoa bagi yang gila, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dokter tidak bisa sembuhkan, dukun tidak bisa sembuhkan, tapi dalam nama Yesus dia sembuh. Jadi benarlah janji Tuhan ini. Memang akhir zaman, tanda orang percaya diberikan kuasa, kuasa kebangkitan, kuasa kematian. Artinya kita tidak ada lagi kesombongan. Kita rendah hati seperti Yesus. Kita tidak mengomongi, mengata-ngatai orang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini tidak harus di dalam hanya kebaktian. Di luar kebaktian, di luar gereja, 2-3 orang berkumpul ada kuasa Tuhan. Seperti yang terjadi di negara kita, bahkan di dunia. Tidak bisa berkumpul banyak, tapi 2-3 orang diizinkan pemerintah. Dan kita datang kepada Yesus, kuasa itu ada. Kuasa itu ada. Mari kita pergunakan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, sebab itu, mari akhir zaman ini, kita undang Roh Kudus, memimpin hidup kita, dan darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita rendah hati, sehingga kita kudus. Inilah saatnya gereja Tuhan bangkit untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena gereja Tuhan sedang dipulihkan, gereja Tuhan sedang diuji, untuk kita naik lebih sungguh-sungguh lagi, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa, merendahkan hati. Karena itu perintah Tuhan. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita semua yang sudah dipanggil, dipilih oleh Yesus, yang percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan, Dialah Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, di situ berkata, Yesus berkata, memang akulah guru dan akulah Tuhan.
Sewaktu Yesus bangkit dari kuburan, Matius pasal 28, segala kuasa di sorga ada pada Yesus. Kuasa Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, namanya Yesus. Allah di bumi, nama Yesus. Paulus berkata dalam Filipi 2, segala lutut bertelut kepada Yesus, segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Kapan terjadi? Nanti sesudah manusia mati seluruh dunia, manusia yang masuk neraka akan mengaku Yesuslah Tuhan. Karena itu pasukan iblis. Sekarang iblis juga mengaku Yesuslah Tuhan, tapi tidak bisa bertobat dan tidak bisa selamat. Tapi kalau saudara dan saya sekarang percaya Yesuslah Tuhan, Allah yang hidup, kita diselamatkan, kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Ya sebab itu, mari, belum ada yang terlambat. Mari kita datang dengan hati yang tulus, dengan iman, dengan sungguh-sungguh menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi iman, pengharapan, dan kasih sama-sama bekerja. Ketakutan itu dihilangkan oleh kasih. Di mana kasih itu? Yaitu di kayu salib. Karena di kayu salib itulah kerendahan Yesus mengalahkan iblis. Iblis dihancurkan di kayu salib. Maka sebab itu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita berani oleh karena kematian Yesus, oleh karena darah Yesus. Darah yang di atas pintu yang dibikin oleh Musa, semua selamat. Di luar bangsa Israel yang tidak ada darah di atas pintu, semua mati anak sulung, semua kena hukum. Kita yang percaya ada darah Yesus dalam hidup kita, di pintu hati kita, bukan di pintu rumah, tapi dalam hati kita, dalam tubuh roh kita. Karena roh kita itu kekal. Yesus berdoa supaya Roh Kudus yang kekal bersama dengan roh kita yang kekal. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mari kita undang Roh Kudus memimpin kita siang dan malam sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Amin.